Mungkin ayahku udah lupa sama apa yang dia ucapkan, cuman aku masih ingat betul kalimatnya itu kayak gini. Mbak pasti sering dengar orang lain tuh, kamu tuh harus kuat, kamu tuh harus hebat, kamu tuh harus bisa segala macam, kamu tuh harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nggak harus. Kita nggak harus selalu kuat, nggak harus selalu semangat, nggak harus selalu hebat, nggak harus selalu nurutin apa kata orang lain, apa yang orang lain mau. Karena kita ini juga manusia, bisa kapan aja lelah, bisa kapan aja semangat. Dan kata ayahku terakhir, maafkanlah diri sendiri, maafkanlah diri sendiri, maafkanlah diri sendiri. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Tema Luriska di Stay Podcast. Sekarang kita sudah bersama Kak Zena. Hai Kak Zena, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa bersama Kak Alzena Safaira Salima atau nama penanya Kak Jea. Oke. Jadi mau dipanggil Kak Jea atau Kak Zena nih? Kayaknya Kak Zena aja deh Kak. Kak Zena aja. Oke Kak Zena, sebelumnya terima kasih karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di sini sharing bareng kita, berbagi sama teman-teman Say Podcast. Oke baik Kak Zena, seperti yang kita tahu kalau Kak Zena ini adalah seorang penulis sekaligus adalah seorang mahasiswa di STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau. Saat ini Kak Zena sedang berada di semester berapa Kak? Kalau sekarang di semester 5. Di semester 5. Jadi Kak Zena ini sembari menjadi seorang mahasiswi, beliau juga menyibukkan dirinya dengan menjadi seorang penulis. Jadi luar biasa ya Kak Zena ya. Oke, baik. Kalau kita bahas soal kepenulisan, tentunya apapun ya, nggak cuman kepenulisan. Kalau kita mau terjun ke suatu passion, ke dunia profesional, tentunya kita tuh ada yang namanya motivasi, ada yang namanya pendorong, ada yang namanya figur yang menjadikan kita tuh ingin condong ke satu profesi atau ke satu hobi gitu. Nah, kalau Kak Zena sendiri apa yang menjadi motivasinya terjun menjadi seorang penulis gitu? Betul. Mulai dari public figure sendiri, itu yang menjadi role model aku Bang Raditya Dika. Oh, Raditya Dika. Iya, betul, Raditya Dika. Jadi ada salah satu kutipan yang selalu melekat, yang menjadi prinsip aku hingga sekarang, itu adalah jadikan karyamu hari ini sebagai sebuah kegagalan, maka karyamu yang berikutnya akan menjadi kegagalan yang lebih baik. Yang gitu. lebih baik. Jadi one day one progress gitu. Iya, betul sekali itu. Selanjutnya untuk motivasi, mungkin ya lebih ke motivasi itu, yang pertama sebelum kita menulis apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kita harus membaca. Jadi yang paling utama itu membaca Kak. Sebelum kita menulis kita itu harus membaca terlebih dahulu, karena membaca itu bukan hanya pelajaran tetapi juga nutrisi untuk menuangkan ide apa yang akan kita tuliskan nanti. Ibaratkan membaca itu adalah bernafas. Jadi membaca itu menarik nafas, ketika menulis itu adalah menghembuskan nafas, begitu. Yang kedua itu ada melibatkan 2P. Apa itu 2P Kak Zena? 2P. 2P di sini, P yang pertama yaitu pengalaman. Yang kedua yaitu perasaan. Jadi selama menulis itu kita tuh harus selalu melibatkan 2P itu, pengalaman dan juga perasaan. Pengalaman dan perasaan. Aduh, keluar banget ya jiwa-jiwa senimannya. Oke, baik Kak Zena. Kak Zena ini adalah, kalau kita lihat ya, kalau dari karya-karyanya Kak Zena ini adalah seorang penulis yang kelihatannya lebih fokus ke dunia fiksi ya Kak. Nah, di sini ada beberapa buku. Kak Zena sendiri itu sudah menerbitkan kurang lebih 9 buku ya Kak ya. Dan terbaru Kak Zena itu akan menerbitkan sebuah novel yang berjudul Hai. Jadi teman-teman ditunggu ya, jangan ditunggu aja, dibeli juga gitu. Jadi ini ada 4 buku, 3 buku fiksi dan 1 buku non fiksi. Ini ada Allah Can I Confess, aduh. Terus ada Goresan Tinta Tanpa Batas, Menikmati Indahnya Cinta. Dan ini non fiksinya adalah Dari Rejang Hingga Nugal Padi. Jadi ini menceritakan tentang tradisi dan budaya masyarakat Musirawas. Nah, ini adalah salah satu ya beberapa karya dari Kak Zena. Nah, jadi Kak Zena ini lebih fokus ke
dunia fiksi. Dunia fiksi. Jadi Kak Zena lebih banyak berimajinasi kalau kita bilang. Berarti Kak Zena ini adalah orang yang bermain di ranah imajinasi. Imajinasi. Jadi Kak Zena ini pastinya banyak sekali skenario-skenario di otaknya ya. Berarti gimana nih kalau Kak Zena sendiri itu untuk membentuk sebuah karakter agar dia hidup menjadi cerita yang kelihatannya powerful gitu dalam sebuah novel Kak Zena. Gimana Kak Zena menciptakan karakternya? Sebelum aku kasih penjelasan bagaimana aku membangun karakter, aku punya satu fun fact nih Kak. Apa itu? Fun fact-nya, jadi 99% buku yang aku tulis itu genrenya adalah fiksi dan romance. Pasti romance. Pasti romance. Tidak keluar dari itu ya. Gimana orang remaja, Aduh. masih muda, jadi tidak keluar dari sana. Ada satu hal lucu nih Kak. Jadi dulu itu aku kan awal-awal menulis itu waktu di SD, bangku SD. Itu aku cuman nulis-nulis coret-coretan biasa, cerita-cerita pendek. Tapi di SMP aku mulai nulis ini nih kayak novel panjang gitu. Tapi dulu yang aku tulis itu cerita-cerita yang nggak masuk akal. Jadi seiring bertambahnya usiaku, aku menulis cerita yang masuk akal. Jadi seiring bertambahnya usia, cerita-cerita yang dibuat semakin masuk akal. Betul. Okay. Contohnya sendiri, misal kalau dulu itu aku kayak nulis tentang mafia. Terus ada juga transmigrasi. Transmigrasi itu kayak perpindahan jiwa. Itu kan suatu hal yang nggak masuk akal itu di zaman sekarang kalau dipikirkan pakai logika. Jadi tapi kalau di zaman sekarang kayaknya cerita-cerita kayak gitu adanya di Dracin kali ya. Iya betul, Dracin. yang meracuni masyarakat Indonesia. Betul sekali. Dracin. Setelah itu seiring 16 tahun, 17 tahun, SMA, 3 SMA, kuliah, mulailah itu imajinasi aku mulai dalam ruang lingkungan nih, aku mulai melihat nih, oh nggak perlu yang jauh-jauh loh kalau nulis tuh. Lingkungan kuliah itu bisa jadi cerita, lingkungan keluarga bisa dijadikan cerita. Jadi itu yang membuat progres dari yang awalnya imajinasinya liar, sekarang bisa lebih realistis lagi. Jadi kayak gitu ya. Jadi semakin bertambahnya usia, karya-karya Kak Zena semakin real gitu. Oke. Tentunya kalau kita bicara soal penulis butuh waktu yang tidak singkat juga ya Kak ya. Dan apalagi kita melihat bahwa Kak Zena sekarang itu karyanya tuh udah bukan satu lagi. Jujur kalau mau namanya menulis karya itu tuh satu aja tuh kayak bukan hal yang mudah. Apalagi menjadi penulis banyak sekali pertimbangan. Apalagi ada orang yang ketika untuk memulai menulis itu dia lebih suka mengasingkan diri, lebih suka mengisolasi diri daripada keramaian. Banyak kan penulis-penulis yang seperti itu, ditambah lagi di wilayah-wilayah pedesaan tentunya kadang-kadang penulis itu tuh nggak punya teman atau nggak punya figur. Jadi itu menjadi hambatan juga ya Kak Zena bagi seorang penulis. Nah kalau dari Kak Zena sendiri nih aku penasaran, dari sepanjang Kakak Zena berkarir di dunia kepenulisan, apa titik terendah dan sekaligus menjadi titik balik hingga Kak Zena sampai pada hari ini? Membahas yang tadi dulu nih Kak, bagaimana cara aku membangun karakter itu sendiri sebelum kita masuk ke titik terendah. Jadi semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan perasaan yang lengkap, yang beragam. Kita bisa marah, kita bisa sedih, bisa takut, bisa senang, semuanya ada. Nah, bagaimana aku mengembangkan karakter itu sendiri dengan cara aku menjadi tokoh yang ada di dalam buku itu yang aku tulis. Misal isinya tentang jatuh cinta. Aku langsung mikir, gimana sih jatuh cinta itu gimana sih? Terus misal aku ingin menyatakan cinta, gimana sih caranya menyatakan cinta versi aku? Love language-nya apa? Apakah act of service atau apa segala macam? Itu cara aku mengembangkan karakter. Jadi aku masuk ke dalam karakter yang aku tulis, masing-masing karakter. Ya. Jadi Kak, zaman-zaman SMA itu kelas 1, kelas 2 itu kita sekitar umur 15-16 tahun. Aku itu sempet menulis di salah satu platform yaitu Wattpad dengan judul If Only. Iya. Jadi di dalam buku If Only ini mengisahkan tentang dua insan yang sama-sama jatuh cinta tapi
beda agama. Beda agama. Tuhannya Aduh, beda. mangu ya. Betul sekali, Beda mangu. agama. Temboknya tinggi itu. Betul. Jadi ada satu momen di mana aku terus publish cerita itu episode 1, episode 2, episode 3 sampai hampir 50% aku publish. Aku scroll nih komentar-komentar dari para pembaca. Kayak Kak yang ini typo, Kak yang ini, Kak yang itu. Terus ada satu komentar yang panjang banget Kak, bener-bener panjang, kayak hampir satu layar handphone itu full komenan dia. Yang aku inget intinya gini, Intinya? Kak kamu kalau mau nulis cerita nulis aja dong, gak usah bawa-bawa agama, gak usah sampai bawa-bawa orang lain untuk berpaling dari Tuhannya. Aku abis baca itu langsung kayak dek, posisinya aku masih 15 tahun, emosiku belum stabil, masih labil. Jadi aku langsung diam. Setelah baca itu diam, aku merenung. Emang salah ya nulis cerita kayak gini? Pikiran aku kan dulu gitu Kak. Kita kan masih kecil. Nah, 1 hari, 2 hari, sampai setahun kemudian. Jadi sampai cukup setahun. waktu cukup lama ya waktu yang stuck dan vakum di Lama dunia banget itu, kepenulisan ya? 1 tahun Kak. Iya. Jadi mulai nulis lagi tuh di kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA baru mulai menulis. Baru menulis lagi. Ada satu hari di mana ayahku, orang tuaku lah, bertanya kan kayak, Mbak kok nggak nulis lagi? Mbak mana ini progres menulisnya? Terus teman-temanku juga notice kayak, kok cerita kamu nggak dilanjutin sih? Yang kemarin mana kok dihapus segala macam. Dari sana aku sebenarnya udah sadar, ya juga kenapa hal sesepele komentar padahal nggak ada wujudnya ya Kak, nggak ada wujudnya sama sekali, cuman tulisan, bentuknya tulisan, kok bisa bikin aku ini down gitu sampai 1 tahun Kak. Sampai kurang 1 tahun lebih vakum sih, ya? vakum. Jadi ya sudah, terus dipanggil oleh ayahku, Mbak sini dulu katanya gitu. Diajaklah aku mengobrol, bercerita, sampai ada satu kalimat yang benar-benar membekas di aku. Mungkin ayahku udah lupa sama apa yang dia ucapkan, cuman aku masih ingat betul kalimatnya itu kayak gini, Mbak pasti sering dengar orang lain tuh, kamu tuh harus kuat, kamu tuh harus hebat, kamu tuh harus bisa segala macam, kamu tuh harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nggak harus, kita nggak harus selalu kuat, nggak harus selalu semangat, nggak harus selalu hebat, nggak harus selalu nurutin apa kata orang lain, apa yang orang lain mau. Karena kita ini juga manusia, bisa kapan aja lelah, bisa kapan aja semangat. Dan kata ayahku terakhir, maafkanlah diri sendiri, maafkanlah diri sendiri, maafkanlah diri sendiri. Definisi maafkan diri sendiri ini menurut ayahku adalah memberikan ruang, maksudnya kayak memberikan ruang Ikhlas gitu untuk ya? ikhlas dengan apa yang terjadi yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Oke. Gitu. Memang terkadang kita itu tuh sering ya bahwa dari sekian banyak komentar-komentar atau hal-hal positif yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan oleh satu kesalahan atau satu hal negatif aja membuat kita tuh melupakan sekian banyak hal-hal positif yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya pun sangat sepakat gitu, sangat setuju sekali dengan apa ya statement yang disampaikan oleh ayah Kak Zena yang mengatakan bahwa maafkan diri sendiri karena kita tuh memang diberikan kesempatan untuk berikhtiar, tapi kita tetap harus sadar bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita ya Kak Zena ya. Dan ada juga orang bilang bahwa dikubur dan ditanam itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau kita mengubur mimpi kita, entah itu karena hal negatif, apapun itu artinya kita membunuh diri kita sendiri. Sedangkan apabila kita menanam, maka kita memang boleh berhenti, boleh istirahat, tapi nanti akan tumbuh lagi menjadi sesuatu yang baru. Jadi gitu ya Kak Zena. Oke, itu adalah perjalanan Kak Zena hingga sampai pada saat ini. Oke, jadi itu ya teman-teman perjalanan panjang Kak Zena sampai pada titik ini. Oke, sekarang kita mungkin Kak Zena mau berbagi tip and trick dari kan mungkin banyak di luar sana teman-teman yang baru ingin memulai masuk ke dunia kepenulisan atau teman-teman yang pengen mulai tapi nggak berani mulai karena ngerasa nggak punya figur gitu. Jadi kalau dari Kak Zena sendiri apa tip and triknya untuk
masuk ke dunia kepenulisan gitu? Oke, jadi kan tips and trick dari aku sendiri nih. Jadi kan banyak orang yang kalau menulis tuh suka sendiri, Kak. Suka menyendiri, di sudut ruangan, di kamar, di mana itu. Kalau aku enggak. Aku punya tips sendiri ada 4. Yang pertama itu niat, kemauan. Semuanya itu kalau nggak ada niat di awal pasti nggak bakal jalan kan, Kak. Mau mandi kita niat dulu, mau makan kita niat dulu, mau ngapain pun kita niat dulu. Yang kedua itu lihat. Yang ketiga dengar. Jadi lihat sama dengar ini ada korelasinya, Kak. Korelasi. Aku punya fun fact dari lihat dan dengar ini. Gimana tuh? Fun fact-nya, aku itu kemana-mana sering atau selalu pakai earphone kabel, terus headphone, dan sebenarnya aku itu nggak pernah ngidupin lagu, nggak pernah play lagu di handphone yang aku sambungin earphone itu. Oh ya? Jadi fungsinya untuk apa nih Kak Zena? Sebenarnya itu untuk apa ya, biar orang lain itu nggak fokus ke aku kalau aku tuh lagi ngeliatin gerak-gerik mereka, terus dengerin gimana intonasi mereka bicara, terus memerhatikan apa sih yang dilakukan orang ini oleh orang ini gitu. Jadi kayak tersembunyi, gitu. nggak secara terang-terangan mengambil karakter orang untuk dimasukkan ke dalam buku. Udah kayak FBI ya, jadi takut nih gitu. Ini tadi yang pertama niat, yang kedua lihat, yang ketiga dengar, yang keempat terakhir adalah eksekusi. Baru kita eksekusi. Setelah kita tahu gimana nih karakter tokohnya, oh kalau si A nanti aku buat gini, terinspirasi dari si B. Setelah itu si C gini, terinspirasi dari si D gitu. Jadi gitu ya teman-teman, bahwa tip and trick dari Kak Zena itu ada 4. Yang pertama niat, lihat, dengar, dan eksekusi. Kalau disingkat jadi nilidiek. Nilidiek. Apa tuh? Oh ya, niat, lihat, dengar, dan eksekusi. Aduh, mantap ya. Luar biasa Kak Zena. Oke, itu dia tip and trick dari Kak Zena. Mungkin yang terakhir nih Kak, pesan dan kesan lah buat Kak Zena, buat pendengar, penonton setia Stay Podcast lah gitu ya Kak ya. Karena kita nggak tahu bahwa dari sudut mana, penonton mana, pendengar mana gitu yang nanti akan terinspirasi dari kisah Kak Zena, yang akan merasa, wah ini kiblat saya gitu misalnya, yang merasa punya figur, yang merasa punya panutan, yang tadinya belum mau mulai jadi mau mulai gitu. Pesan dan kesan lah dari Kak Zena sendiri gimana? Sebelum aku kasih pesan dan kesan nih Kak, Kak Rizka sendiri tahu nggak sih ada berapa jumlah bahasa di dunia ini? Jumlah bahasa ada berapa ya? Jumlah bahasa ribuan mungkin. Iya betul, menurut riset jumlah bahasa di dunia itu ada 7.100 bahasa. Tapi sebetulnya nggak segitu Kak. Berapa? Sebetulnya jumlah bahasa di dunia ini sama dengan jumlah manusia itu sendiri, sama dengan jumlah manusia yang ada di bumi. Kenapa begitu? Karena setiap manusia, setiap orang itu punya bahasanya masing-masing. Jadi ketika mereka tidak salah ketika mereka salah paham, mereka tidak akan salah kalau mereka saling paham, dan mereka tidak akan salah kalau mereka saling menyakiti. Mereka punya bahasanya masing-masing. Itu Kak. Love language ya. Betul. Terakhir kesan pesan, ketika kamu berhasil, kamu merayakannya. Ketika kamu gagal, siapkan ruang untuk kecewa. Siapkan ruang untuk kecewa. Jadi memang kita harus menyediakan dari 100% itu paling tidak ada 1 atau 2% yang kita siapkan dari diri kita sendiri untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol tadi ya Kak ya. Jangan lupa maafkan diri sendiri tadi. Jangan lupa maafkan diri sendiri. Jadi gitu ya teman-teman, seru kan pembahasan kami berdua gitu. Jadi ini menurut saya nih pribadi senang sekali bisa bertemu langsung dengan Kak Zena, berbicara suatu hal yang luar biasa bagi saya. Kak Zena bisa memanage waktunya antara kuliah, tugas lain gitu dengan aktif di dunia kepenulisan. Sudah ada beberapa buku gitu yang ditulis, mau fiksi maupun non fiksi gitu. Ini suatu hal yang luar biasa karena nggak dilakukan oleh semua orang gitu. Jadi itu teman-teman semua, buat teman-teman semua, dari pembahasan kita tadi bolehlah mau yang baik jadikan pelajaran ya, yang buruk jadikan pengalaman.
ambil baiknya, buang buruknya lah gitu. Jadi apapun yang bisa diambil silakan diambil, apapun yang nggak cocok diambil Gak usah diambil, buang ya aja. skip, jangan dibuang juga gitu. Dijadikan pengalaman. Dijadikan pengalaman kayak gitu. Jadi itu teman-teman pembahasan kita, mungkin kalau soal bahas-bahas ini sampai di sini ya teman-teman. Selain itu kami berdua juga mau mengenalkan diri bahwa saya pribadi dan Kak Zena ini adalah mahasiswa dari STI Bumi Silampari Lubuk Linggau, tepatnya Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, saat ini di semester 5 gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga lah kayak rekomendasi gitu ya teman-teman yang mau nyari kuliah, yang baru lulus SMA misalnya, yang kayak pusing mau kuliah di mana, mau lanjut pendidikan di mana, teman-teman bisa banget kalau mau searching soal Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuk Linggau. Kenapa Kak Zena? Karena kita jam kuliah di sini kita fleksibel teman-teman. Jadi kita ada reguler, ada kelas khusus dan juga yang online, ya. kelas online. Jadi kalian sambil bekerja bisa kuliah, kalian tidak bekerja juga bisa kuliah. Okay. Dan letaknya juga strategis di tengah-tengah kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Jadi gitu ya teman-teman. Jangan lupa nggak usah pusing-pusing, pokoknya STI Bumi Silampari Lubuk Linggau siap menampung kalian semua. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menjadi penonton setia Stay Podcast. Oh iya, lupa kita sampaikan di awal ya, warning bahwa ini adalah episode pertama di segmen jejak prestasi untuk Stay Podcast sendiri. Jadi ini adalah pertama kali ya, jadi ini ya bisa dibilang suatu momen juga. Jadi teman-teman bahwa nanti teman-teman lah yang akan menjadi saksi, ini adalah awal dari perjalanan Stay Podcast. Itu aja teman-teman semua, terima kasih. Saya Teh Paula Rizka, see you next